Halo, Rian di sini. Kali ini kita ngomongin desain grafis, lebih tepatnya tips untuk desainer grafis yang mau melamar kerja, lebih tepatnya desainer grafis tapi yang masih pemula. Gue akan coba mulai bahas dari mulai desain CV, desain portfolio, pertanyaan-pertanyaan aneh yang pernah gue temuin ketika gue melamar kerja. Oke, kita mulai dari desain CV. Sebagai desainer grafis, tentu CV kita nggak boleh yang biasa aja gitu. Desainer grafis harus beda gitu dong ya kan. daripada yang lainnya ketika ngirim CV. CV-nya kita tuh harus beda, yang wow gitu, yang ketika HRD ngelihat atau tim rekrutmen ngelihat CV kita sebagai desainer grafis, mereka udah bilang, oh wow beda ya gitu ya. Atau yang meriksa CV kita adalah langsung orang desain gitu. Bahaya juga kan kalau misalkan kita ngelamar kerja sebagai desainer grafis terus tiba-tiba yang ngelihat CV kita langsung orang desain gitu, bukan HRD-nya tapi orang desain. Ketika orang desain ngelihat CV yang biasa aja gitu, mungkin orangnya bakal langsung nge-skip kali ya orang desainnya mungkin ya. Ketika ngeliat desain CV-nya aja udah kurang bukan isinya ya, tapi lebih ke desainnya, desain overall itu visualnya kayak kurang meyakinkan gitu. Sebagai desainer grafis kita tuh harus memukau lah setidaknya lah sebagai desainer grafis ke tim rekrutmen yang ngebaca CV kita. Yang beda tuh kayak gimana ya? Yang beda tuh kayak ya beda aja deh. Contohnya gini. Oke, ini ada contoh desain CV gua. Di kepala gue deh. Ya kan, orang mana lagi yang ngedesain CV mukanya ditaruh segede gaban gitu. Segede gaban gitu di cover CV-nya, di segede A4 gitu. Nggak ada, gue yakin. Gue doang emang gila. CV kita tuh harus beda dan dan keren lah gitu. Tapi ingat, lu juga harus ngejaga readability-nya, kejelasan orang membacanya gitu ya. Ketika orang ngebaca CV lu cuman fontnya itu mungkin terlalu banyak, visualnya itu merepotkan ngebaca CV kita, atau fontnya kekecilan, atau fontnya sulit dibaca, atau misalkan hierarkinya nggak jelas di dalam CV lu, itu kan bakal ngebuat orang sulit membacanya gitu. Apalagi misalkan kalau lagi sialnya ngebaca HRD-nya itu udah emang lagi sakit mata atau udah tua, dia nggak bisa baca tulisan-tulisan kecil, itu kan bahaya juga ya. Jadi CV kita nggak kebaca gitu. Apalagi kan juga kalau orang desain ngebaca CV, tahulah nge-layoutnya tuh yang bagus kayak gimana gitu. Nah, orang desain harus tahu gimana nge-layout CV yang baik dan bagus gitu. Hierarkinya tuh harus jelas, apa aja yang harus diberikan duluan untuk dibaca oleh HRD, info-info penting apa aja gitu. Itu harus jelas ketika kita ngedesain CV. Lalu apa aja yang harus dimasukkan ke dalam CV? Menurut gua ada beberapa poin ya, kayak informasi pribadi. Informasi pribadi itu kayak nomor HP, email, website kalau lu punya website untuk naruh portfolio gitu ya kan. Alamat dan tanggal tahun kelahiran mungkin. Tanggal tahun kelahiran lu gitu. Yang kedua, setelah informasi pribadi mungkin bisa riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan lu nggak usah dari SD, tapi cukup dari tingkat SMA aja, dan langsung lanjut ke perguruan tinggi gitu. Dan riwayat pekerjaan juga termasuk. Riwayat pekerjaan menurut gue juga 3 aja. Kalau lu udah lebih dari 3 ya masukin 3 aja. Yang keempat, tapi yang gak kalah penting adalah achievement. Kalau lu misalkan pernah menang lomba desain online, sayembara, kompetisi online gitu, ataupun workshop yang pernah kita ikutin, menurut gua masukin aja di situ. Dijelaskan siapa penyelenggaranya, apa aja yang dibicarakan, misalkan ataupun tes online juga masukin apa yang dilombakan, siapa penyelenggaranya, dan mungkin tahun penyelenggaranya juga dimasukin, tahun penyelenggaraan gitu, menurut gue dimasukin juga sih. Selanjutnya adalah hobi dan interest. Kalau gue masukin hobi dan interest karena biasanya HRD perlu penggambaran kita tuh seperti apa ya kan. Apakah kita orangnya sporty, apa orangnya kita kalem, apa orangnya kita banyak gerak, apa orangnya banyak bicara, atau orangnya nggak banyak bicara gitu kan. HRD perlu penggambaran gitu. Nah, kita berikan penggambarannya itu di awal sebelum mereka ngetes kita kasih penggambaran kita, kayak kita masukin hobi dan interest kita. Kalau gue masukin hobi gue tuh kayak semacam futsal, gue lari, main game.
Terus bahkan gue masukin gue suka hujan gitu, gue kasih icon hujan, gue pengen kasih penggambaran bahwa gue ya emang suka berolahraga, suka beraktivitas gitulah. Nah terakhir untuk CV, yang gak kalah penting menurut gue adalah masukin juga soft skill dan software yang kita kuasain gitu. Kayak kalau soft skill bisa kita masukin kayak fotografi, fotografi mungkin masih bisa masuk sebagai desain grafis. Kalau videografi kayaknya enggak deh. Fotografi ataupun lagi seperti apa ya, desain grafis, nge-branding ataupun gambar manual, menurut gua lu masukin di situ sebagai soft skill yang biasanya harus diketahui oleh manajer desain ataupun rekrutmen gitu. Dan jangan lupa juga masukin software yang kita kuasain gitu, kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, mungkin Adobe InDesign juga sebagai desainer grafis. Cuman kalau mau lu masih nilai plus untuk tim rekrutmen, mungkin lu bisa masukin juga sebagai Adobe Lightroom sebagai untuk edit foto gitu. Karena Adobe Lightroom nggak sekedar geser-geser panel untuk edit foto, tapi juga butuh ketelitian dan sense of artnya di dalam foto itu gitu. Untuk ngedit warna yang bagus, gimana ngedit warna yang bagus gitu ya kan, itu harus dipelajari juga, dan orang nggak bisa geser-geser doang gitu. Pembahasan untuk CV kayaknya cukup ya. Lanjut kita ke portfolio. Portfolio ini bagaikan jantung bagi para desainer grafis, karena bagaikan jantung ya, mereka masih bisa bernafas melalui pekerjaan dan project-project yang mereka dapatkan dari portfolio itu. Kan kalau portfolio kan itu kan biasanya dikirim ke klien untuk project-project personal, ataupun ketika kita ngelamar kerja pasti portfolio gitu. Kan itu nanti kita dapat duit buat pundi-pundi uang. Oh ya, nih tips untuk desainer grafis yang fresh graduate. Biasanya kan portfolio kalian itu kan masih dikit ya. Masih portfolio mungkin kampus dulu, ataupun portfolio ketika kalian magang di semester 5, semester 6. Nah, untuk memperbanyak portfolio, gue saranin yang gue lakukan dulu yaitu adalah bikin fake design. Fake design itu kayak gimana? Ini bukan fake taksi ya. Fake design. Desain bohongan, bukan benar kita ngasih ke perusahaan tersebut, yaitu adalah untuk nambahin portfolio kita gitu. Misalkan gini, kita bikin desain untuk sosial media Aqua misalkan. Ini gue nggak disponsor Aqua, cuman kalau Aqua mau sponsor gue nggak apa-apa. Jadi di sini udah jelas lagi. Botol Aqua nanti. Oke, misalkan lu ngedesain sosial media untuk Aqua gitu. Ketika mungkin ini kita nggak langsung Aquanya, tapi lebih ke agensinya yang megang Aqua gitu. Nah, ketika orang ngedesain Aqua, kita ngedesain sosial media Aqua, apaan aja gitu yang kita kayak desain beneran deh, kita kayak ngedesain beneran. Kita bisa mulai dari riset, kita bisa mulai dari cari tahu apa itu branding perusahaannya tuh kayak apa aja, desain warna yang biasanya dipakai itu seperti apa, dan kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan ke dalam desain sosial media tersebut gitu. Misalkan kalau selain contoh sosial media, misalkan kita ngedesain apa ya, jaket lah misalkan, jaket gitu. Ketika mungkin jaket tim racing ini nih kayaknya kurang kelihatan kurang sporty, warnanya kurang oke dengan branding perusahaan dan branding sponsornya misalkan gitu ya kan. Kita bisa tingkatkan gitu. Kita catat apa yang perlu kita tingkatkan, terus kita tuangkan ke dalam fake design kita itu. Jadi ketika kita tambah-tambahin tuh, jadi misalkan kita terus, lu kan punya banyak, nanti bikin banyak fake design tuh, kita masukin tuh. Ini adalah contoh dari ketika saya ngedesain portfolio, tapi kasih tanda aja bahwa ini bukan desain sesungguhnya gitu, bahwa saya meningkatkan dari segi ini, dari segi warna, segi branding, atau segi tipografi gitu. Itu fake design kita itu nanti kita harus banyakin gitu. Dan tentunya semakin banyak dan bagus kualitas portfolio kita, insya Allah bakal banyak juga orang yang bakal mungkin akan ngasih project personal, side job, ataupun dari fake design itu banyaknya portfolio kita akan semakin yakin dan
untuk rekrutmen, untuk ngerekrut kita gitu. Kalau gue portfolio gue tuh di-compile jadi satu ya, di dalam satu PDF. CV gue juga, kalau CV gue kan ada 2 PDF, jadi ada batch 1, batch 2. Nah, kalau portfolio gue juga ada 2. Pertama gue kasih, yang gue kirim adalah PDF. Kedua adalah link website yang gue bikin, yaitu riandesign.com. Gue cantumin juga ke page yang portfolio, Rian Design slash portfolio kayaknya ada deh setahu gue. Nah itu gue masukin di situ, jadi ketika ada orang mau ngeliat portfolio gue juga bebas deh mau ngeliat dari segi yang mana gitu, karena ada yang gue taruh di PDF, ada yang nggak ada di PDF tapi di website ada, mungkin ada nggak ada gitulah pokoknya ya kan. Portfolio yang biasa dikirim ke ini biasanya itu di-compile menjadi salah satu PDF. Nah kalau gue tuh ngedesain PDF gue tuh semacam jadi kayak lebih ke portfolio semacam agency atau semacam untuk orang ngajuin project gitu. Contohnya kayak gini, ini gue masukin dari desain pas gue lagi masih kerja di Sigmi. Ini desain Micoin Ads, ini desain ini gue juga di sebelumnya di kantor agency sebelumnya. Ini juga ini gue side job. Lalu ini juga masih side job untuk banner-banner mereka. Ini juga side job, temen gue minta dibikinin logo. Ini juga logo tahun 2014 atau 2015 ini, ketika gua 2014 kayaknya sih. 2013 atau 2014 gitu. Gua ngedesain logo ini bareng temen gua. Ini juga portfolio ya deh, company profile dari perusahaan yang gua kerja juga sebelumnya. Ini logo-logo event juga masih sama, masih IO lari waktu itu. Ini juga balik lagi ke Sigmi. Ini juga masih terus, dan ini juga terakhir kan kalau gue sebenarnya ada cover di sini, gue ada cover, dan terakhirnya gue kasih aja ucapan terima kasih, terus logo gue dan nama lengkap gue dan nomor telepon dan email dan email. Dan gue juga ngasih keterangan lain bahwa portfolio lainnya dapat dilihat di kalau gue ngasihnya behance.net/rianjn 13. Dan website juga gue bakal ngirim gue ngirim portfolio di Behance dan di PDF, jadi orang banyak pilihannya lah. Semakin banyak portfolio kita, orang insya Allah bakal semakin yakin gitu. Nah gitu, gue compile jadi dalam satu. Untuk di PDF lu bisa sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan dari yang punya gue ya. Kayak ini loh, misalkan kita taruh ini website, misalkan kita kalau lu ngedesain website ya, UI website, ini website misalkan lu bisa naruh ini website apa gitu. Kalau ini waktu itu desain website untuk akunting, semacam akunting itu, seharusnya sih gue taruh di sini, gue taruh di sini. Dan gue sebenarnya pengen tingkatkan dengan naruh apa aja masalah yang dia punya di website sebelumnya, dan problem solvingnya itu dari desainer tuh seperti apa gitu. Seharusnya gue taruh di sini juga penjelasannya. Menurut gue itu sebenarnya harus semua ditaruh sih. Dan ini misalkan juga banner, misalkan kalau banner yang simple kan kita sering bikin banner ya. Banner ini untuk website ini penjelasan itu sebagai ini, kita penjelasannya itu dibuat semacam universal aja gitu. Ini juga misalkan kalau logo ya kita cukup tahu bahwa kita kasih tahu bahwa logonya tuh untuk ini, segmen pasarnya tuh untuk ini, dan logonya misalkan untuk dipasang di media cetak dan online, dia juga misalkan lu kasih tahu aja gitu. Perlu juga mungkin kalau lu mau ditambahin di mockup. Kalau di sini gue juga contohin mockupnya cuman untuk di tote bag doang ya, karena tote bagnya yang kain gitu, bahwa kan kalau orang udah harus belanja jangan pakai kantong plastik lagi semacam di tote bag gitu. Ini gue taruh di sini gitu. Ini namanya Amanah Mart 212 yang gue nggak tahu, kayaknya sih kurang jalan jadinya. Nah ini
ini juga medali. Nah itu gue taruh di situ. Nanti mungkin lain kali bakal gue bahas untuk dibahas portfolio gue. Cuman kita kali ini nggak bahas portfolio gue karena gue belum mau melamar kerja lagi. Nah itu jadi pertama CV, kedua portfolio. Kalau gue juga naruh portfolio, ada portfolio PDF, terus link ke website gue dan link ke behance.net/rianjn karena Rian 13 karena itu ada portfolio gue juga banyak di Behance justru daripada di website gue. Oh ya, mungkin lu kalau yang belum punya website bisa naruh portfolio lu di Behance aja karena dia udah nyediain bagus banget. Lu bisa naruh gambar, naruh video, ataupun lu punya video di YouTube, lu naruh linknya aja di Behance, ataupun bebas lu tuh bisa nge-branding diri lu sepuas di situ untuk portfolio. Gue saranin pakai Behance semua. Nah, terus lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aneh ya. Iya, pertanyaan-pertanyaan aneh yang pernah gue dapatkan ketika gue ngelamar kerja gitu. Pertanyaan-pertanyaan aneh itu semacam apa ya? Oh ya, bukan sebutannya bilangnya lebih jelas bukan pertanyaan aneh, cuman pertanyaan futuristik lah. Gue pernah ditanyain sebelum gue kerja di kantor ini, gue pernah ditanyain tuh 2018 di kantor agensi kreatif di daerah mana ya? Jakarta Utara, yang pengen ke arah mana gitu gue lupa. Ditanyain, kamu 5 tahun lagi mau seperti apa gitu, sebutkanlah, ditulisin, ngedeskripsiin. Pertama gue disuruh deskripsi di dalam kertas gitu, habis itu interview langsung kan. Kira-kira kamu 5 tahun lagi mau seperti apa? Gue bilang dong, gue tuh pengen punya ini, gue ceritain waktu itu bahwa gue pengen kerja di sini, gue pengen jadi ini, gue ceritain. Dan juga waktu itu gue juga bilang ada semacam kalimat religius gitu dah, cuman jadi mungkin dia nggak keterima mungkin gara-gara itu deh, atau mungkin portfolio gue kurang bagus aja. Gue kasih tahu waktu itu pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, yaitu kalau kamu dapet tawaran lain sebelum kamu 1 tahun di sini, kira-kira dengan tawaran yang menarik, gaji yang lebih besar gitu, kamu kira-kira terima nggak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan aneh menurut gue ya kan. Pertanyaan-pertanyaan aneh apalagi ya? Oh iya, gue pernah di kantor yang itu yang nanyain pertanyaan aneh tadi itu, 5 tahun lagi kamu jadi apa? Gue pernah ditanyain, kamu minum atau enggak? Minumnya itu minum alkohol ya, gue bilang enggak pak, enggak minum alkohol. Terus ditanyain, kamu ngerokok enggak? Gue tanyain, gue nggak ngerokok, cuman dia bilangnya oh ya bagus di sini juga nggak ada yang ngerokok gitu. Nah gue bingung nih. mereka nanyain gue minum alkohol atau enggak, terus karena mereka katanya pada minum, ada beberapa yang minum. Mungkin biasanya kalau lagi weekend kali, mungkin pada ngumpul bareng karena harus ngejaga kedekatan gitu, harus sebagai tim ya kan. Tanyain ngerokok atau enggak, gue bilang enggak karena gue bukan perokok gitu. Terus dia bilang gini lagi, oh ya udah bagus, karena ngerokok juga nggak baik gitu. Dalam hati gue, minumnya juga nggak baik. Oh iya, gue pernah tanyain inian, gue pernah ditanyain, kamu anak gunung apa anak pantai? Dia kayak emang orangnya nanya kayak gitu, kayak semacam ini ya, kayak nanya psikologi gitu, menilai dari sisi kepribadian gitu ya. Tanya anak gunung apa anak pantai, gue bilang saya benernya jarang jalan-jalan pak, cuman gue lebih suka gunung daripada pantai gitu, karena pantai kalau udah ini serem, gue gak suka pantai. Jadi gue jawab gunung gitu, karena pas lagi tahun 2018 itu di interview gue emang udah 2 kali naik gunung gitu, walaupun naik gunungnya sebagai anak bawang doang. Apalagi ya, pertanyaan aneh nggak ada sih, semacam pertanyaan standar sih. Apakah kamu punya kendaraan, punya SIM, ditanya. Emang gue mau jadi kurir. Terus apalagi ya, oh ya, buat desainer mungkin pertanyaannya gini, biasanya kamu kalau ngemulai desain dari apa? Gue bilang dong, kalau gue mulai desain tergantung gitu. Bisa jadi kalau gue tanyain dulu, ini desainnya untuk siapa, ya kan, jadi briefnya jelas gitu. Dan lalu gue tanyain juga biasanya kalau gue
mungkin nyari referensi ataupun ngasih dikit mood board gitu kan, gua kasih penjelasan gua gitu yang secara jelas, karena cukup juga ngejelasin, karena pemikiran desainernya tuh harus diketahui oleh manajer desain ataupun track recruitment gitu. Kalau tim rekrutmen yang ngerti desain ya, cuman rata-rata kalau udah nanyain kayak gitu tuh mungkin yang nanyain udah manajer desainnya gitu di kantor tersebut gitu, karena penting juga mereka tahu cara pemikiran kita sebagai desainer tuh seperti apa gitu. Sepertinya cukup dari gua, segitu aja. Semoga berguna untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Nggak banyak yang bisa gue kasih juga karena ilmu gue terbatas. Kita masih sama-sama belajar sebagai desainer pemula. Itu tips-tips dikit aja dari gue. Sampai jumpa. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share untuk teman-teman desainer grafis kalian yang masih sama-sama pemula kayak gue. Kita belajar bareng di channel ini. Sampai jumpa. See you.